Bapak ya. Oke, pagi. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam rangka membuat video ini adalah tugas untuk menyelesaikan tugas DMS yaitu demonstrasi profesional, di mana saya akan mewawancarai kepala sekolah seperti itu sesuai yang diarahkan di DMS seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan ke Bapak dan Bapak bisa jawab sesuai dengan pengalaman Bapak selama mereka sebagai kepala sekolah. Baik Bapak, yang untuk langsung saja pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bentuk moral? Oke, baik. Jadi kalau di sekolah selama sana kita lihat yang pertama kasus-kasus menyangkut etika atau moral itu biasanya kenakalan pada anak-anak. Nah, kenakalan pada anak-anak seperti mencuri, lalu juga kenakalan-kenakalan lain macam bolos, lalu mereka menggunakan bullying terhadap teman-temannya. Nah, itu yang kita perlu tidak lanjuti, kita perlu apa? Sehingga dengan hal-hal seperti begini kan anak-anak kan dia pada usia berkembang, sehingga dengan ini maka kita harus pangkas, kita sebagai manusia, karena mereka belajar apa dari mereka tidak tahu, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi contohnya seperti pembulian pada teman-teman, karena mereka baru tidak sadar bahwa menurut ukuran kita itu salah. Sehingga dengan ini maka kita juga bersama dengan itu kantor Pol PP untuk bisa sama-sama kolaborasikan kita punya program ini. Jadi ini ada tentang MOU untuk kita lakukan kegiatan bersama. Sehingga paling-paling kalau pada anak-anak yang mungkin malas, tapi kalau malas ya malah kalau terlambat seperti tidak. Tapi lebih banyak yang nyata di sini tuh kekerasan terhadap sahabat, teman-teman mereka, curi teman-teman punya barang, ya itu yang kita perlu tidak. Baik, jadi untuk pertanyaan kedua Bapak, jadi terima kasih banyak Bapak sudah memberikan gambaran secara jelas mengenai kasus dilema etika atau moral yang ada di sekolah kita selama ini. Untuk pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kontingen yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebatilan. Menurut Bapak itu selama ini seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau dari kasus-kasus seperti ini maka kita langkah yang pertama kita ambil itu adalah anak-anak kita harus panggil. Kita mengidentifikasi dulu dia punya pokok permasalahan. Kita identifikasi dia punya pokok permasalahan, lalu kita mulai arahkan dia. Jadi seperti macam kalau pada SMP SMA kan ada guru BP. Kalau kita di SD kan tidak ada guru BP. Jadi paling-paling kita arahkan, kita bimbing dia, arahkan dia sehingga hal-hal yang dia lakukan itu tidak baik. Sehingga dengan bimbingan, dengan arahan dari kepala sekolah, lalu juga dari bapak ibu guru yang lain, maka bisa kita harapkan bahwa pada saatnya dia harus mengalami perubahan, ya, perubahan tingkah laku, sehingga kebiasaan-kebiasaan dia lakukan yang menurut kita tidak baik itu dia akan berubah dengan sendirinya. Ya, seperti ini. Baik, jadi yang luar biasa tindakan selama ini Bapak lakukan, menurut saya sangat luar biasa untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Untuk pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Jadi kalau langkah-langkah yang kita lakukan, jadi kita sudah melakukan pendekatan. Itu tadi kita identifikasikan dia punya pokok-pokok permasalahan. Lalu yang berikutnya kita panggil orang tua yang bersangkutan. Kita panggil orang tua yang bersangkutan sehingga kita komunikasikan empat mata. Sehingga orang tua juga dia tahu, oh ternyata saya punya anak, dia punya kasus kesalahan sekolahnya seperti ini. Ya, kita karena ada anak yang memang tidak bisa diatur sekali. Kita harus panggil orang tua, sehingga antara sekolah dan orang tua harus kerjasama. Sekolah tidak bisa berdiri sendiri, orang tua juga tidak bisa berdiri sendiri. Ibarat kita tepuk kedua belah tangan, dia akan menghasilkan bunyi yang sama. Tapi kalau kita tepuk dengan sebelah tangan, dia tidak akan menghasilkan bunyi. Jadi luar biasa Bapak, ada kerjasama Bapak ya? Iya, kerjasama. Ada kerjasama. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak, yang keempat, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti yang Bapak lihat tadi? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat efektivitasnya baik ya. Ya, jadi hal-hal yang
selama yang kita anggap efektif itu baik, itu bahwa anak itu mengalami perubahan, ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan dulu yang mereka pernah bullying terhadap teman-teman mereka anggap mereka lebih jago, lebih hebat, lalu mereka melakukan tindakan-tindakan tidak pas terhadap teman-teman mereka, akhirnya sekarang sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang karena apa? Itu atas bimbingan semua stakeholder yang ada di sekolah sini. Jadi tidak kepala sekolah saja, tapi bapak ibu guru mereka, baik wali kelas, guru mata pelajaran. Ya, jadi itu langkah-langkah yang hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Jadi sangat luar biasa Mas, luar biasa pengambilan keputusan yang efektif yang telah Bapak lakukan. Berikutnya Bapak untuk pertanyaan nomor 5. Tadi kan berkaitan dengan pertanyaan efektif Bapak, untuk hal yang efektif. Jadi sekarang yang nomor 5 ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti yang semakin baik. Jadi ini kan tantangan kayak apa ini yang kelima ya pertanyaannya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ya etikanya moral sikap. Jadi tantangan itu bahwa ini kan sekarang ini masalah perubahan zaman, ya, perubahan zaman. Lalu anak-anak mereka ini kan lebih banyak itu kita sudah menggunakan Android, ya, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ini, tapi mereka bisa tahu sendiri di luar, ya, itu tantangan kita. Tetapi kita juga tidak bisa patah semangat begitu. Kita tetap arahkan. Kalau menggunakan IT, tapi IT yang dia pun nilainya nilai edukatif, nilainya mendidik, punya nilai moral. Tapi kita tidak boleh lihat yang atau gunakan IT atau Android yang di luar usia kita, seperti itu. Memang tantangan seperti itu. Bahwa dengan IT tapi ya tinggal kita pangkas lalu bagaimana orang tua juga menyiapkan anak atau tidak. Ya, ini memang tantangan kita. Memang kalau kita lihat secara besar itu tantangan yang sangat kita ada di tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang ini ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya di nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika Bapak melihat ada dilema etika, Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk jadwal atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik, jadi ini soal kasus ini itu tidak punya rencana ya, karena orang bilang dia datang tuh tiba-tiba, anak lakukan spontan. Sehingga kalau ada hal begini biasanya kita mulai bukan jadwal rutinnya seperti apa, tapi kita lihat dari kasus yang ada. Sehingga kalau memang ada kasus yang ada, maka kita pertama itu penjadwalannya pasti kepala sekolah melakukan pendampingan dulu, anak-anak itu bapak ibu guru. Setelah itu kita akan datangkan orang tuanya. Lalu yang berikut juga kita harus pertemuan bersama. Jadi antara semua dewan guru dan kepala sekolah untuk kita sama-sama menentukan kira-kira langkah apa yang kita harus ambil. Ya, seperti itu. Lalu orang tua juga kita harus sampaikan pada orang tua, sehingga di antara kita orang bilang open, menyampaikan secara terbuka seperti itu. Jadi tidak ada tutup-tutup, tapi transparansi sebuah peristiwa, sebuah masalah sekolah itu harus disampaikan secara terang untuk semua kita dapat tahu. Begitu Pak Usman. Luar biasa Pak. Ini yang sudah Bapak sampaikan ini saya mendapat pengetahuan baru. Menjadi seorang itu seperti apa. Kemudian untuk yang nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam proses dilema etika ini? Oke baik, jadi seseorang itu adalah rekan guru ya, untuk kita semua. Jadi kepala sekolah tidak bisa melangkah sendiri. Saya kepala sekolah karena ada guru-guru. Ya. Lalu anak-anak ini kan orang bilang tanggung jawabnya kita semua. Memang orang bilang otonomnya ada di kepala sekolah, tapi bapak ibu guru juga punya bagian dalam pertanggungjawaban. Jadi selanjutnya yang bekerja kan kita semua sama-sama. Faktor-faktornya kan guru-guru inilah untuk kita bisa lakukan bersama. Jadi tidak ada yang bila kepala sekolah menyelesaikan sendiri di kantor diam-diam, tampaknya itu tidak mungkin. Jadi kita semua kerja orang yang kolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu seperti itu. Di sini saya angka bahwa dalam menyelesaikan hal yang lain ini Bapak tidak jalan sendiri, tapi berkolaborasi
Bapak mengambil keputusan dilema etika, dan mungkin Bapak juga bisa menyampaikan pengalaman baik itu kepada saya sebagai seorang calon guru penggerak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Yusman. Jadi ini sebuah pembelajaran ya. Pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman mengambil sebuah keputusan dilema etika. Baik, jadi dengan ini maka kita mulai belajar. Kita belajar untuk bagaimana mau mendewasakan diri. Ya. Karena dari hal yang kita tidak tahu, misalnya begitu muncul sebuah kasus pembulian, kita tidak pernah di dalam ilmu yang kita sekolah menjadi guru tidak ada kita tidak dididik untuk bagaimana kita melakukan pembulian. Tetapi begitu peristiwa anak kita terjadi di sekolah, maka dari itu dia sudah mulai membuka kita punya pikiran. Bagaimana saya olah saya punya pikiran otak ini untuk bisa saya mendewasakan anak tersebut. Jadi anak itu dia belajar apa yang kita sampaikan. Ya. Sehingga dengan ini maka kita lakukan sebuah kasus atau masalah kalau dia berjalan baik, maka itu adalah sebuah pembelajaran besar untuk kita. Ya. Sebuah pembelajaran besar untuk kita dan juga mendewasakan kita agar pada saatnya kita menjadi pemimpin itu kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Karena semua kasus peristiwa itu dia terjadi itu kapan saja yang akan terjadi oleh semua kita, lalu di mana saja. Hari ini Pak Rusman ada di batas kota, tapi Pak Rusman punya jalan kan masih panjang. Siapa tahu besok lusa lalu diperkatakan jadi kepala sekolah 1-2 tahun lagi. Ya, itu Pak Rusman yakin saya punya bahasa ini. 1-2 tahun lagi Pak Rusman sudah jadi kepala sekolah. Itu orang bilang kita ini saling meregenerasikan kita punya pengalaman. Jadi di antara kita manusia tidak sempurna, kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling belajar sehingga di dalam menyelesaikan sebuah masalah kita sama-sama sehingga mungkin teman punya pikiran lebih baik, masalah ini yang kita harus ubah. Jadi nilai kebersamaan itu penting untuk di dalam mengambil sebuah keputusan menjadi kesepakatan sebuah lembaga. Seperti itu Pak Rusman. Jadi terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawaban yang diberikan, dan saya juga secara pribadi berterima kasih karena ada pengetahuan baru, ilmu baru yang saya dapatkan dari pengalaman Bapak selama ini sebagai seorang pemimpin di sekolah kita ini. Jadi harapan saya bahwa dengan adanya ini bisa menjawab tugas saya tadi gitu. Jadi dengan ada video ini, dan pribadi saya memang saya berterima kasih banyak telah punya memberikan waktu kesempatan bisa berdiskusi atau mengobrol dari Bapak. Jadi terima kasih banyak. Selamat pagi, baik. Oke, baik. Oke, Pak Rusman. Oke, ya. Iya. Suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan saya punya tugas demonstrasi kontekstual, di mana saya mewawancarai kepala sekolah, dua kepala sekolah, dan kepala sekolah saya punya sudah saya wawancarai. Ibu adalah orang kepala sekolah kedua yang saya akan wawancarai. Jadi dalam wawancara ini saya akan menanyakan beberapa kasus mengenai pengalaman Ibu selama menjadi seorang pimpinan, di mana Ibu menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu. Langsung saja Ibu bisa langsung saja pada pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral mungkin di lembaga Ibu? Terima kasih Pak Rusman. Selama ini saya dapat menemukan kasus-kasus yang seorang di lembaga saya tentang etika atau rujukan moral tadi itu tentang guru bantu saya yang ada di sekolah saya, yang mana mungkin selama ini mereka ada punya kasus yang begitu berat, tapi tidak ada jalan penyelesaiannya. Mungkin waktu itu saya belum ada, waktu saya ditempatkan di sana, lalu saya merasa suasananya begitu macam tidak seperti biasa. Ya. Lalu saya memanggil salah seorang guru dan saya menanyakan ada masalah apa sehingga mereka seperti itu, atau mereka tidak senang dengan saya datang di sekolah itu atau bagaimana. Lalu jawaban dari teman guru tadi bahwa mereka punya masalah ini sangat berat sekali itu, menyangkut sampai mereka ada kasih dua bahasa yang tidak baik sampai dengan
begini lagi, makanya saya itu nanti baru saya panggil dan saya sampaikan. Mungkin kasus ini sangat kalau pribadi saya mengapa kasus ini sangat besar gitu di lembaga. Oke. Nah, untuk pertanyaan keduanya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti Ibu sampaikan tadi, di mana ada sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana Ibu menangani kasus seperti ini? Ya, pada kasus itu saya panggil keduanya, panggil keduanya, lalu saya bertanya, saya menanya kepada kedua guru tadi, apa yang terjadi sampai masalah ini sampai begitu besar. Lalu satu juga diam, satu juga diam. Lalu saya tanya lagi, saya ini datang bukan untuk mau memisahkan kamu, tapi saya mau merangkul kamu semua untuk bersama-sama berjalan dalam lembaga pendidikan ini. Lalu mereka dua juga diam, saya juga memahami apa yang mungkin mereka merasa masih satu juga merasa sakit hati, satu juga merasa sakit hati. Akhirnya saya biarkan dulu, lepaskan dulu. Mungkin saat panggil satu saat yang tepat. Lalu saya harus panggil salah satu dulu, baru saya panggil satu lagi. Mungkin saya panggil dua-dua kan ngerasa jadi saya panggil satu dulu, tanya bagaimana masalah apa, kemudian setelah itu saya panggil lagi satu lagi supaya saya tanya masalah apa, lalu saya mengambil satu kesimpulan pada sebenarnya masalah ini. Kemudian baru saya tentukan satu waktu, baru saya mengambil keduanya. Jadi menurut pandangan saya seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sangat luar biasa Ibu dalam langkah-langkahnya Ibu mengambil suatu keputusan di mana kasus itu sama benar tidak sama mengandung suatu kebajikan. Jadi Ibu sudah lakukan hal yang sangat bebas. Mungkin ini menjadi pengalaman atau pengetahuan baru buat saya, mungkin bisa saya terapkan ketika nanti saya sebagai seorang pimpinan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti yang Ibu ceritakan tadi, yang mengenai etika? Dalam saya mengambil satu keputusan, saya harus melihat dari kedua persoalan tadi, saya tidak memihak antara satu. Saya melihat mana yang dirasa yang berat, lalu saya menyampaikan. Saya tidak mempersalahkan yang satu, dan saya juga tidak mempersalahkan teman yang satu. Jadi saya mau menyampaikan pada mereka dua, saya panggil, lalu mereka dua sama-sama mengungkapkan. Mungkin tadi pertama yang saya panggil itu mereka tidak mau mengungkapkan, tapi mungkin yang kali kedua ini saya panggil mereka dan mereka mengungkapkan kejadian sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin itu bukan satu hal yang efektif seperti yang disampaikan. Untuk pertanyaan nomor 5 ini, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti ini? Pasti ada tantangan buat kasus itu. Mungkin setelah saya panggil mereka berdua tadi, lalu saya mengambil satu keputusan bahwa yang saya buat ini berdasarkan saya sebagai seorang pemimpin. Jadi saya tidak membedakan bahwa satu guru itu salah dan satu guru itu benar. Karena saya tahu persoalan mana yang berat, maka saya harus betul-betul saya harus menyampaikan pada guru itu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Dan kamu itu harus saling berdamai untuk suatu kita dalam satu lembaga ini tidak ada satu kubu yang satu begini, yang satu begini. Jadi harus kita sama-sama supaya kita berjalan juga tidak ada yang pakai kubu begitu. Jadi apapun saya lakukan, saya mengambil satu keputusan itu saya mempunyya resiko juga, resiko juga. Jadi mungkin dari pribadi mereka tidak senang dengan saya karena mungkin saya lebih memihak. Saya tidak pernah memihak yang
teman guru dan saya mengambil yang terbaik. Iya, itu saja. Nah, untuk berikutnya Ibu, mungkin selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tersendiri tertentu dalam menjelaskan suatu kasus di lembaga yang terjadi di lembaga Ibu? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu ketika hal itu terjadi, atau Ibu memiliki jadwal sendiri ketika menemukan suatu kasus, Ibu punya jadwal sendiri untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedur atau langkah-langkahnya seperti apa yang Ibu lakukan seperti itu? Ya, dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh kedua guru tadi, setelah saya melihat kasus itu saya langsung panggil. Saya panggil, ya. Saya tidak mau pakai jadwal dulu karena mungkin kalau saya pakai jadwal mungkin terlalu lama. Nah, jadi saya langsung panggil mereka dua tadi. Mungkin tadi saya panggil pertama mereka dua, lalu mungkin mereka tidak pernah terbuka. Lalu saya panggil secara terpisah, lalu kemudian saya panggil lagi secara bersama-sama. Lalu saya mengambil satu keputusan apa yang kami lakukan yang sebenarnya kami lakukan itu adalah salah. Saya tidak memihak yang satu, tapi saya mengambil keputusan itu adalah mempunyai risiko juga. Saya sebagai pemimpin, saya mengambil yang terbaik. Ya. Ya, yang luar biasa Ibu untuk menyelesaikan kasus yang selama ini terjadi di lembaga Ibu yang terkhusus mengenai kasus dilema etika seperti ini. Jadi mungkin ini menjadi satu pelajaran pengetahuan baru saya percaya Ibu ya. Jadi mungkin kedepannya saya bisa praktekkan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dan pengalaman Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada orang yang bantu atau faktor-faktornya apa saja? Dalam mempermudah pengambilan keputusan tiada faktor-faktor yang membantu saya. Itu dari saya punya, saya sebagai seorang pemimpin, apapun masalah yang dihadapi oleh guru bantu saya mengambil satu keputusan itu tidak ada dari faktor-faktor pendukung yang lain. Itu dari saya punya sebagai seorang pemimpin, yang mana saya tidak mau untuk dalam pembelajaran kelas itu terjadi antara kubu-kubu. Ya. Sangat luar biasa Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, dari memulai percakapan tadi saya awali dengan pertanyaan pertama sampai yang terakhir ini, mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapat penting dari pengalaman Ibu selama ini dan mungkin Ibu bisa tularkan atau bagikan kepada saya sebagai seorang guru juga. Mungkin kedepannya saya menjadi seorang pimpinan bisa melakukan hal yang mungkin seperti pengalaman Ibu selama ini. Ya, dari hal yang disampaikan oleh Pak Rusman tadi, pembelajaran yang dapat saya petik dari keputusan tadi, yaitu apapun beratnya masalah yang saya hadapi, saya mempunyai satu prinsip bahwa saya tidak pernah membuat satu kubu-kubu. Saya menyelesaikan dengan kepala dingin, menerima bersatu keputusan itu, lalu saya apapun risikonya saya tetap terima, entah itu baik atau buruk yang akan terjadi pada diri saya tetap terima. Karena saya sebagai seorang pemimpin, jadi seberat apapun persoalan itu saya menerima dengan lapang dada dan kepala dingin begitu ya. Jadi untuk dalam mengambil keputusan itu ya punya resiko juga harusnya. Jadi entah dia mau menerima atau tidak, saya sebagai seorang pemimpin, apa yang saya lakukan adalah itu yang terbaik untuk mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Yang pertama, terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya berdiskusi atau untuk saya wawancarai yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih banyak karena Ibu sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada saya sebagai seorang guru juga ini. Mungkin ke depan tentu saya sebagai pimpinan ada pengalaman yang saya ambil dari Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam menangani kasus dilema etika di satu lembaga pendidikan.
Jadi ini merupakan suatu ilmu yang baru bagi saya sebagai seorang guru, di mana saya harus meneruskan kasus-kasus di dalam juga antara guru-guru yang lain seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu Ibu yang telah mau bersedia untuk saya wawancara. Terima kasih. Terima kasih banyak Oke, Mas Mane, ya, selamat siang. Selamat siang.